Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gan Muhammad Darda dengan NIM 10104240069, Fakultas Teknik Elektro, Program Studi S1 Teknik Fisika dari kelas TF 4801. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita sampai saat ini masih bisa hidup untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas nih salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Nah, teman-teman pernah gak sih mendengar sebuah ungkapan, baik sholatnya maka baik pula kehidupannya, baik pula perilakunya. Nah, maksudnya gimana sih? Emang kita bisa ya menilai perilaku orang dari cara sholatnya? Bukannya kita cuma bisa melihat perilaku baiknya doang, tapi kita kan nggak tahu orang itu sholatnya gimana. Nah, mari kita bahas. Jadi, sholat itu bukan cuma sekedar rutinitas, juga bukan sekedar spiritual. Sholat merupakan training untuk hati kita, untuk perilaku kita, untuk karakter kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, baik sholatnya maka baik pula hidupnya. Itu merupakan sebuah ungkapan yang mengabarkan hubungan erat antara kualitas sholat dan kualitas hidup, baik secara spiritual, mental, maupun sosial. Jika seseorang menjaga sholatnya dengan baik, dengan khusyuk, dan penuh kesadaran, maka hidupannya akan lebih baik, teratur, damai, dan penuh berkah. Nah, sholat sendiri itu punya beberapa poin penting nih dalam kehidupan kita. Yang pertama, sholat sebagai cerminan kehidupan. Sholat yang dilakukan dengan benar akan membentuk kepribadian seseorang dan berpengaruh pada sikap serta tindakan sehari-hari. Sholat juga bisa menjadi aspek seseorang untuk meningkatkan kedisiplinan. Dengan menjalankan sholat tepat waktu, maka seseorang belajar mengatur dan menghargai waktu. Membentuk kepribadian yang lebih baik itu melatih orang yang menjaga sholatnya cenderung lebih sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sholat juga mencegah perbuatan buruk. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, sholat sebagai penyuci jiwa dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi juga proses mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mengingat sholat adalah mengingat Allah secara terus-menerus. Hal ini seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Lalu
menjadikan hati lebih tenang dan damai. Nah, sholat itu bagi orang-orang yang rutin menjalankan sholat dengan penuh kesadaran akan merasakan ketenangan dan kebersihan hati. Selanjutnya, sholat juga menumbuhkan rasa syukur dan kepasrahan. Sujud dalam sholat itu artinya momen paling dekat antara seseorang dengan hamba atau dengan Tuhannya. Nah, jadi saat kita sujud itu menandakan kalau kita itu sedang pasrah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pencerahan dan jalan bagi masalah kita. Ketiga, dampak sholat terhadap kesehatan mental dan emosi itu sangat penting. Nah, mengurangi stres dan kecemasan itu bisa dilakukan dengan sholat. Dalam hal ini, momen-momen sulit seperti seseorang dengan menjalankan kehidupan dengan masalah yang berat, atau seseorang yang sedang dialami kesulitan dalam kerja ataupun pelajaran, dengan sholat, seseorang yang menjaga sholatnya akan lebih tenang dalam menghadapi ujian dan hidup. Nah, sholat juga meningkatkan ketahanan emosional, yang mana rutinitas sholat memberikan struktur dalam kehidupan dan meningkatkan kesabaran serta rasa percaya diri. Sholat juga mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Akhir, sholat juga sebagai pilar sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dalam sholat, selain manfaat pribadi, sholat juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Sholat bisa menguatkan ukhuwah dalam Islamiyah. Sholat juga bisa menghapus kesenjangan sosial dan juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Dengan sholat, seseorang bisa belajar berbagai hal, bersabar, dan membantu sesama. Sholat juga bagi hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua orang itu sama dalam sholat. Jadi sholat itu tidak memandang status sosial ya teman-teman. Nah, gimana nih? Teman-teman udah tahu kan apa hubungannya sholat dengan perilaku dan hidup baik kita? Nah, jika seseorang menjaga sholat dengan baik, maka kehidupannya juga baik, perilakunya juga bisa baik. Orang yang sering sholat itu dapat mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Hati yang tenang juga membuka pikiran yang jernih, pikiran yang lebih sabar. Saat seseorang memiliki pemikiran yang lebih jernih, lebih sabar, maka perilakunya bisa ia kontrol sesuai dengan emosi dan hatinya. Maka dari itu, ayo mulai sekarang teman-teman, mari kita jaga sholat kita lebih khusyuk dalam sholat kita, agar kita bisa mendapat hidup yang baik, juga menerapkan perilaku yang lebih baik. Baik sholatnya, maka baik pula perilakunya. Baik perilakunya, maka kehidupannya akan lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.